Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ditya Rahayu, NIM 195101110, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Video ini disampaikan untuk syarat sidang yang menjelaskan isi dari skripsi saya. Skripsi saya berjudul Pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Latar belakang yang saya ambil dari judul tersebut, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan saat ini bersaing di atas rata-rata, yang dimana kemampuan peserta didik tingkat tinggi diperlukan. Maka dari itu, pengembangan lembar kerja ini membantu guru untuk dalam kegiatan belajar mengajar dan juga membantu siswa cepat dalam memahami materi, terutama materi pada pembelajaran matematika. Dalam kutipan Isnawan 2022, hakikat matematika adalah ways of thinking dan ways of understanding. Selain itu, LKPD ini menggunakan model problem-based learning, di mana model ini berbantuan dengan masalah atau berorientasi pada suatu permasalahan. Tujuan dari model problem-based learning ini mengajak siswa lebih berinteraktif lagi bersama guru dan bisa memahami secara kreatif atau berpikir secara logis untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Maka dari itu, dari model problem-based learning diperlukan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa. Keterampilan dalam model problem-based learning dibantu dengan kemampuan pemecahan masalah memerlukan software tepat guna, yaitu GeoGebra. GeoGebra berfungsi atau berperan penting pada model tersebut untuk menunjang kemampuan pemecahan masalah, yaitu siswa dapat merangkai sebuah konsep baru atau memecahkan suatu konsep baru di dalam materi. Pada penelitian kali ini, saya mengambil materi yaitu lingkaran. Rumusan masalah pada skripsi saya yaitu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Yang kedua, bagaimana kelayakan dari lembar kerja peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Yang ketiga, bagaimana keefektivitasan lembar kerja peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis SMP kelas 8. Yang keempat adalah kendala-kendala yang ditemukan pada lembar kerja peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8. Dari pertanyaan tersebut dituang pada tujuan penelitian, yaitu proses pengembangan kelayakan dari lembar kerja peserta didik, keefektivitasan dari lembar kerja peserta didik, dan kendala-kendala apa saja pada lembar kerja peserta didik. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis terhadap guru, peneliti, serta sekolah. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik adalah panduan bagi siswa dalam menyelesaikan persoalan dengan bentuk pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa. Komponen yang ada dalam LKPD yaitu judul, yang kedua ada kompetensi dasar dan tujuan, yang ketiga adalah soal dan penyelesaian, yang keempat adalah kesimpulan.
Selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan spesifik siswa dalam memecahkan suatu persoalan pada matematika. Indikatornya ada memahami masalah, yang kedua ada merancang strategi, yang ketiga adalah menyelesaikan strategi yang sudah dirancang, yang keempat adalah memeriksa hasil. Adapun materi lingkaran. Lingkaran adalah pelajaran matematika atau materi dari suatu matematika yang mempelajari geometri, yaitu titik, ruas, garis, keliling, dan luas. Adapun materi ini meliputi yaitu unsur-unsur pada lingkaran, keliling dan luas pada lingkaran, hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran, garis singgung, persekutuan dalam dan luar pada lingkaran. Model problem-based learning ini adalah model yang melibatkan permasalahan sehingga siswa membuat solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun langkah-langkah pada problem-based learning yaitu yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah membimbing siswa dalam memecahkan. Yang keempat adalah mengembangkan hasil. Yang kelima adalah mengevaluasi dan menganalisis suatu proses. Kemudian GeoGebra. GeoGebra ini adalah suatu aplikasi untuk media pembelajaran matematika, biasanya digunakan untuk materi geometri. Maka dari itu saya mengambil media GeoGebra ini adalah software tepat guna atau yang dapat ditempuh oleh siswa dengan mudah dan guru dapat mengimplementasikan dengan kreatif agar siswa juga dapat bisa memakai atau mengimplementasikan software tersebut dengan memecahkan suatu konsep baru atau menentukan konsep baru. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah R&D atau Research and Development, di mana dengan tahapan Broad Angle yaitu pengembangan suatu pembelajaran atau lembar kerja dan mengkaji suatu keefektivitasan. Adapun langkah-langkah Broad Angle yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini terdiri dari studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini diambil dari hasil wawancara bersama guru. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini yang pertama ada merancang suatu draft produk, di mana produk saya adalah lembar kerja peserta didik menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua ada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini adalah uji coba terhadap 10 orang anak atau siswa yang sudah mempelajari materi lingkaran, lebih tepatnya kepada kelas 9. Revisi pertama. Revisi pertama ini berisi perbaikan-perbaikan dari hasil uji coba terbatas. Yang keempat ada uji coba luas. Uji coba luas ini terhadap 32 orang siswa, sama seperti uji coba terbatas, siswa yang sudah mempelajari materi lingkaran atau lebih tepatnya kelas 9. Yang terakhir adalah revisi kedua, di mana revisi ini adalah perbaikan-perbaikan dari hasil uji coba luas. Yang terakhir ada uji coba produk, di mana uji coba produk ini di kelas 8 atau siswa yang belum mempelajari materi lingkaran. Subjek penelitian yang saya ambil adalah di SMP Negeri 40 Bandung. Adapun instrumen penelitian dibagi menjadi dua, non-tes dan tes. Non-tes terdiri dari validasi, wawancara, dan angket. Tes adalah instrumen pada kemampuan pemecahan masalah. Hasil dan pembahasan pada penelitian saya yaitu yang pertama adalah studi pendahuluan. Ternyata LKPD tidak pernah diajarkan pada sekolah tersebut atau jarang sekali digunakan di sekolah tersebut. Sekolah tersebut hanya melibatkan buku pegangan yaitu buku paket. Yang kedua,
Siswa-siswa di sana menganggap bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang paling sulit. Yang ketiga, guru masih menggunakan pembelajaran konvensional atau guru yang menjelaskan siswa yang memahami dari penjelasan guru tersebut. Yang kedua ada rancangan draft product. Saya membuat LKPD 6 pertemuan, di mana yang pertemuan pertama adalah unsur-unsur pada lingkaran. Yang kedua adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga adalah keliling dan luas pada lingkaran. Yang keempat ada garis persekutuan dalam pada lingkaran. Yang kelima, garis persekutuan luar pada lingkaran. Pada tahap ketiga, model problem-based learning, yaitu membimbing siswa dalam memecahkan masalah, ini menggunakan GeoGebra dengan langkah-langkah penggunaan GeoGebra yang sudah saya tulis pada LKPD. Tujuan dari langkah-langkah tersebut agar mempermudah siswa dalam mengimplementasikan atau menggunakan software GeoGebra. Yang keempat yaitu validasi pertama. Validasi saya ambil dari 2 validator dan 1 praktisi. 2 validator adalah ahli materi dan 1 praktisi yaitu guru pembelajaran matematika. Kelayakan hasil penelitian saya yaitu yang pertama ada validasi pertama, di mana validasi pertama ini ahli materi rata-rata persentasenya adalah 73%, atau dinobatkan sebagai kategori valid. Yang kedua yaitu untuk validasi media 76% dinyatakan valid, dan untuk uji coba terbatas 82%, dan untuk uji coba luas 83%, sehingga meningkat 1%, yang dimana LKPD itu sangat praktis. Dan untuk validasi 2 meningkat sebanyak 95% untuk ahli materi, dan ahli media atau ahli media GeoGebra yaitu 94% dinyatakan sangat valid. Selanjutnya adalah keefektivitasan hasil penelitian saya yaitu 76% dengan kategori efektif. Untuk kendala-kendala pada pengembangan lembar kerja peserta didik ini menggunakan model problem-based learning berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 ini. Adapun yang pertama adalah tidak banyak siswa yang merespon banyak mengenai penelitian ini. Masih banyak siswa yang mengumpulkan tidak tepat waktu, dan masih banyak siswa dengan kesadaran rendah dalam pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu saja hasil dari penelitian saya. Semoga skripsi saya dibaca oleh banyak orang dan bermanfaat oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.